Sahib menunggu dengan cemas. Kala dan adik-adiknya turun ke lantai bawah lalu Kala pura-pura menunjukkan kemarahannya pada Supriya. Baji kemudian datang dan Kala menanyakan keberadaan Duta. Duta muncul dan Kala bertanya padanya apakah dia berhasil menangkap Raffi dan Supriya. Duta menjawab dirinya tidak berhasil tapi Duta yakin bahwa ada seseorang di dalam rumahnya yang telah membantu mereka kabur. Semua orang terkejut mendengar ucapan Duta. Kala pura-pura tidak bersalah dan mendukung ucapan Duta. Duta terus berbicara dengan amarah bahwa mereka yang melarikan diri adalah orang asing tapi seseorang yang membantu mereka kabur adalah teman. Sahib menanyakan siapa yang dimaksud Duta. Duta berkata akan segera menemukannya. Duta menyuruh Baji memeriksa seluruh rumah untuk menemukan petunjuk. Lalu Duta pergi ke kamarnya. Baji dan Kala masuk ke kamar Supriya dan memeriksanya. Duta muncul dan mengawasi mereka. Iam-iam Kala meletakkan surat Supriya di dalam lemari. Dia lalu melihat Mangalsutra dan menunjukkannya pada Duta. Duta menatap Mangalsutra itu dengan penuh dendam. Kala lalu mengambil surat Supriya dan membacakannya untuk Duta. Duta terkejut dan sakit hati mengetahui bahwa Nakku yang membantu Supriya melarikan diri. Baji juga tidak percaya Nakku akan berbuat hal seperti itu. Kemudian Duta berteriak lantang memanggil Nakku. Semua orang terkejut mendengarnya. Kala turun ke lantai bawah dan menghardik Nakusha. Kala berjalan menghampiri Nakusha dan mendorongnya dengan kuat lalu menamparnya. Baadi terkejut dan hendak menolong Nakusha tapi Ganpat melarangnya. Kala pun bertanya pada Nakku mengapa dia melakukan semua ini. Nakku merasa bingung dengan maksud ucapan Kala dan bertanya. Kala lalu menuduh Nakku lah yang telah membantu Supriya melarikan diri bersama Raffi. Nakku terkejut dengan tuduhan yang dilontarkan Kala dan membantahnya sambil menangis. Orang tua Nakku juga terkejut mendengar tuduhan tersebut. Kala pun menunjukkan surat Supriya. Kishore menjadi geram dengan sikap Kala. Kala melempar surat itu pada wajah Nakku. Lila mengambil surat tersebut dan membacanya dengan keras. Rang-Rang terkejut mendengarnya. Baadi pun menghampiri Nakku dan menghardiknya. Nakku membantahnya. Ganpat ikut mendampratnya dan menyuruhnya mengaku. Kishore hendak buka suara tapi Kala memelototinya dan menghampirinya lalu berbisik mengancamnya. Nakku membela dirinya tapi Ganpat tidak percaya. Kala kembali memaki Nakku dan menjambaknya. Duta menyuruh Kala menghentikannya. Duta lalu menghampiri Nakku dengan penuh amarah. Kala kembali memprovokasi agar Duta menghukum Nakku. Baji angkat bicara tapi Duta menyuruhnya diam. Nakku membela dirinya bahwa dirinya bersedia mati untuk Duta dan tidak akan pernah bisa mengkhianatinya tapi Kala kembali menghardiknya serta berkata memiliki bukti yang menandakan dia bersalah. Kala berkata bahwa dia selalu berada di sekitar Supriya. Nakku berkata dirinya berada di sekitar Supriya agar Supriya tidak melarikan diri karena dia sudah pernah mencoba melarikan diri satu kali. Duta dan Baji terkejut mendengarnya. Sahib mengatakan sesuatu mengomentari ucapan Nakku. Ponsel Baji berbunyi. Baji menerimanya dan terkejut mendengarnya lalu beranjak pergi keluar rumah. Kala memperhatikan Baji dan menjadi khawatir. Sahib kembali berbicara. Nakusha berusaha menjelaskan pada Duta dan yang lain bahwa dirinya tidak mungkin melakukan seperti apa yang dituduhkan karena Duta sudah menyelamatkan hidupnya. Kala terus berusaha menyudutkan dan menyalahkan Nakku. Nakku kembali membela diri tapi Kala terus mencercanya dan kemudian menyeretnya ke hadapan Sahib dan keluarganya. Duta hanya bisa menahan amarahnya. Nakku kembali membela diri dan bersimpuh di hadapan Kala bahwa dia tidak melakukan sesuatu untuk mengkhianati Duta, tapi Kala menjambak rambut Nakku dan mencacinya. Kala lalu berbicara pada Duta agar menghukum Nakku seberat-beratnya. Duta pun berjalan menghampiri Nakku. Baji datang dan melempar dua lelaki ke dalam rumah sambil membentaknya. Mereka berdua lalu dihadapkan pada Duta. Kala terkejut melihat mereka. Baji lalu mengatakan sesuatu pada Duta sambil menghajar dua lelaki tadi agar membuka mulut. Nakku mengenali salah satunya sebagai penjual kelapa. Baji menghajar mereka tanpa henti agar mereka buka mulut tentang pelaku yang sebenarnya. Mereka tetap diam. Baji pun menodongkan senjata ke dahi mereka. Salah satunya berkata akan memberitahu dan dia mulai menatap semua orang. Kala memberi kode agar mereka menuduh Nakku. Mereka pun menunjuk Nakku. Rang-Rang terkejut melihatnya. Nakku pun terperanjat dengan tuduhan padanya dan Nakku berusaha membela diri dengan mengatakan mereka berkata bohong. Kala merasa senang rencananya berjalan mulus. Duta menghampiri dua lelaki tadi dan mengambil senjatanya kemudian menghajar lelaki tadi karena berusaha menipunya dengan menunjuk Nakku sebagai pelakunya. Duta dan Baji kembali menodongkan senjata pada mereka. Kala merasa harus membantu agar rencananya tidak gagal.
Kala lalu berbicara pada Sahib mengenai salah satu pelaku yang mencari Naku di sumur. Sahib teringat apa yang terjadi di sumur dan mengatakannya pada Duta. Kala merebut senjata baji dan mendongkannya pada lelaki suruhannya sambil berpura-pura mengancamnya. Kala juga menodongkan senjata pada Naku tapi Duta menghampiri Naku dengan kemarahan dan bertanya mengapa dia hadir di antara dirinya dan Supriya. Duta membentak Naku dan menodongkan senjatanya ke kepala Naku seraya berkata, bahwa kini dia akan melihat bagaimana sebuah kesepakatan dibuat dengan penipuan. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih dan hatur nuhun telah setia menontonnya. Silahkan tinggalkan jejak yang sopan di kolom komentar biar menjadi cantik.